Belanja tanaman online. Di video kali ini aku akan unboxing 13 tanaman yang aku import dari Indonesia beserta rencanaku untuk melakukan micropropagation atau lebih dikenal sebagai tissue culture, atau kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai kultur jaringan. Halo semuanya, namaku Daisy dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and style. Kali ini aku akan unboxing 13 tanaman yang aku import dari Indonesia. Nah, tanaman yang pertama adalah Begonia Angel Wing. Tanaman ini terkenal sangat rapuh dan juga sensitif. Jadi waktu dia datang semua daunnya itu rontok. Sekarang keadaannya dia seperti ini, jadi cuma tumbuh satu daun aja yang baru kayak gitu ya. Terus nggak ada daun lain, tapi kayaknya sih dia sudah melakukan proses penyesuaian diri dengan lingkungan di rumahku. Jadi selanjutnya mungkin dia akan grow daun kayak gitu. Tanaman selanjutnya adalah Red Maranatha atau lebih dikenal sebagai prayer plant. Aku punya yang warna hijau. Nah, yang ini warnanya merah. Aku suka banget dengan tanaman ini karena menurutku dia itu punya corak yang khas ya, yang indah banget. Setiap daunnya warnanya berbeda. And so far she's happy. Tanaman selanjutnya adalah tanaman yang masih dikategorikan langka di sini atau rare dan harganya cukup mahal karena banyak sekali peminatnya. Dia adalah Monstera Thai Constellation. Nah, tanaman ini datang dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Jadi daunnya itu cuma 3 biji, kemudian akarnya busuk. Untungnya dia udah menyesuaikan diri dan sepertinya dia memiliki daun baru setelah bersamaku kurang lebih 3 bulan. Sebenarnya Monstera itu tanaman yang cepat tumbuh, jadi kayak setiap bulan itu pasti ada daun baru. Cuma kalau monsteranya itu ada variegatanya atau ada warna putihnya atau kuningnya, biasanya dia akan tumbuhnya itu lebih lambat, jauh lebih lambat. Kayak ini 3 bulan baru 1 daun aja. Tanaman selanjutnya adalah Scindapsus ruby moonlight. Tanaman ini dipercaya bisa menjadi obat herbal untuk mengurangi sakit diare dan juga cacingan. Bahkan saat ini masih dalam penguji cobaan untuk mengobati penyakit kanker. Berikutnya adalah Philodendron Pink Princess. Dia datang dengan kondisi yang sangat parah, semua daunnya itu coklat dan akarnya busuk. Untungnya dia kembali ke normal, jadi dia udah beradaptasi dengan lingkunganku dan dia udah kasih aku daun yang baru. Nah, ini daun yang baru, ini juga baru karena semua daunnya gugur, jadi dia cuma batangnya aja sama beberapa akar yang busuk. Dan dia akan melahirkan 1 daun baru lagi. Aku harap ada pink-pinknya ya, karena ini sama sekali nggak ada pinknya ya, lebih ke arah coklat. So beautiful. Berikutnya adalah Anthurium crystallinum yang dicampur atau dikawinkan dengan Anthurium forgetii. Jadi dia memiliki bentuk seperti forgetii atau tanpa cuping di sininya, tapi dia memiliki garis tulang seperti crystallinum. Jadi kalau dilihat di bawah cahaya, garis-garis di tulang daunnya itu seperti memantulkan cahaya kristal. Jadi kayak ada kilap-kilap kristal kecil-kecil kayak gitu. Nah, tanaman ini mengalami stres berat, jadi semua daunnya rontok, akarnya busuk. Jadi dia datang 2 tanaman, yang satunya dia cuma kayak stem aja, stem dan akar. Terus yang ini mengeluarkan 1 daun. So we just come back from our holiday with the RV. We go to Charlawa. Buat teman-teman yang belum nonton petualangan kami pergi ke Charlawa dengan menggunakan RV atau motorhome, nanti bisa klik di sana atau bisa juga dilihat di deskripsi di bawah. Nah, kali ini aku akan bahas tentang Monstera adansonii. Di sini harganya itu murah banget. Aku nggak tahu kenapa di Indonesia dibilangnya janda bolong itu mahal. Mungkin yang dimaksud dengan janda bolong itu Monstera adansonii yang variegata. Jadi yang ada warna putihnya kayak gitu ya, bisa separuh. Atau juga mungkin yang dimaksud adalah Monstera oblique. Nah, untuk 2 macam itu di sini harganya juga mahal.
Selanjutnya adalah Scindapsus pictus argyrius atau lebih dikenal sebagai silver satin pothos. Pictus itu sendiri artinya painted atau dilukis. Nah, argyrius itu artinya silver, jadi seperti ada lukisan berwarna silver. Tanaman ini cantik banget dan dia kalau kita sentuh itu ya velvety dan juga tebal. Dia mirip-mirip seperti saudaranya yang namanya Scindapsus pictus exotica. Bedanya exotica itu jauh lebih besar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini exotica aku ini dalam keadaan kritis ya, sekarat. Not happy at all. Kayaknya dia butuh lebih banyak kelembaban, dan di sini kita nggak punya kelembaban yang kayak di Indonesia, dan juga suhunya tidak sehangat seperti di Indonesia. Itulah kenapa dia ngerowol kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya menggulung. Anyway, rencananya aku mau bikin dia menggelantung, jadi biar cantik rumahnya. Tanaman selanjutnya adalah String of Heart atau Cheropegia woodii. Nah, tanaman ini bentuknya itu hati. Aku suka segala sesuatu tanaman yang berbentuk hati. Dia termasuknya itu sukulen, itu artinya dia suka dengan sinar matahari dan sedikit air. Ingat-ingat ya. Selanjutnya adalah Epiprenum aureum atau lebih dikenal sebagai golden pothos. Nah, tanaman ini mirip-mirip sama marble pothos, cuma beda corak aja. Kalau ini dia lebih banyak warna kuningnya ya, bercak-bercak kuning kayak gitu. Kalau marble pothos itu warnanya jauh lebih keputih kan coraknya. Nah, dia termasuk tanaman yang gampang tumbuh, terus kalau dia ditaruh di polmos kayak gini, dia bakalannya itu lebih besar nanti daunnya. Tanaman yang terakhir adalah Peperomia variegata. Karena dia memiliki variegation, jadi warna putih itu, dia tumbuh kembangnya itu sangat pelan. Segala sesuatu yang memiliki variegation, baik itu warna kuning, warna putih, warna pink, dia tumbuh kembangnya akan sangat pelan. Itulah kenapa rencananya aku akan potong semua daunnya, kemudian aku akan propagasi dengan harapan 6 bulan dari sekarang aku akan memiliki banyak baby plant atau tumbuhan yang kecil-kecil. Terus dengan begitu akan lebih rimbun dan lebih banyak, lebih cepat dalam waktu 1 tahun. Ngomong-ngomong masalah propagasi atau memperbanyak tanaman, itu caranya banyak banget. Dan hampir semuanya sudah aku cobain kecuali tissue culture atau kultur jaringan. Nah, apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan adalah cara memperbanyak atau menumbuhkan sel atau organ dari tanaman atau jaringan dari tanaman dalam kondisi yang steril di media kultur nutrisi yang biasanya diketahui. Biasanya resepnya itu dirahasiakan. Teknik clone seperti ini banyak digunakan oleh nursery-nursery besar di seluruh dunia untuk tanaman-tanaman yang dianggap sebagai rare atau jarang atau tanaman yang banyak diminati. Nah, biasanya mereka sebut metode ini sebagai metode mikropropagasi. Nah, rencananya aku akan melakukan metode ini, kultur jaringan rumahan, untuk tanaman-tanaman yang langka atau banyak diminati di sini seperti this one, Philodendron, Philodendron Billetiae. Oh, I'm sorry, baby. Oh, this is young leaf. I don't want to hurt her. So, Philodendron Billetiae atau Monstera constellation, dan juga ini Anthurium clarinivium. Nah, nanti aku rencananya akan bikin videonya lengkap dengan bagaimana sih cara bikin nutrisi agar-agarnya itu ya. Jadi nggak pakai rahasia-rahasiaan. Buat teman-teman yang tertarik pengen tahu bagaimana sih caranya untuk membuat kultur jaringan atau tissue culture ini, bisa dikepoin videoku yang akan datang. Jangan lupa subscribe dulu, jadi biar nggak ketinggalan. Oke guys, aku harap video ini tidak membosankan dan menghibur serta informatif. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.